Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Agustin dengan NIM D4222093 dari golongan B. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat dengan kepemilikan penuh. Apakah yang dimaksud konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat? Jadi, konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat adalah suatu situasi ketika sebuah perusahaan membeli atau mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai buku atau nilai tercatat dari aset-aset perusahaan yang diakuisisi. Sebagai contoh, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B seharga 1,5 miliar, padahal nilai buku dari aset-aset perusahaan yang diakuisisi yaitu perusahaan B hanya sebesar 1 miliar saja. Adanya perbedaan nilai tersebut, maka ketika melakukan akuisisi melebihi nilai tercatat, akan muncul diferensial, goodwill, serta selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Berikut adalah ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Konsiderasi nilai wajar adalah nilai investasi yang diberikan investor kepada investi. Nilai wajar aset bersih adalah nilai sesungguhnya pada saat akuisisi, sedangkan nilai buku aset bersih adalah nilai yang tercatat di laporan posisi keuangan investi. Kemudian, selisih antara konsiderasi nilai wajar dengan nilai buku aset bersih disebut dengan diferensial. Selisih antara konsiderasi nilai wajar dengan nilai wajar aset bersih disebut dengan goodwill. Dan yang terakhir, selisih antara nilai wajar aset bersih dengan nilai buku aset bersih disebut dengan selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Selanjutnya, pencatatan konsolidasi dengan akuisisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencatatan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, yaitu pencatatan pada saat akuisisi baru saja dilakukan, sehingga masih belum ada transaksi dan tidak ada perubahan. Yang kedua, konsolidasi pada periode setelah akuisisi, yaitu pencatatan di mana sudah terdapat transaksi pada periode yang sama ketika akuisisi dilakukan. Dan yang ketiga, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi, yaitu pencatatan pada tahun berikutnya atau periode selanjutnya setelah akuisisi dilakukan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat dengan kepemilikan penuh pada periode setelah terjadinya akuisisi. Konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat dengan kepemilikan penuh merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika sebuah perusahaan induk mengakuisisi seluruh saham perusahaan anak dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai buku aset bersih perusahaan anak tersebut, di mana periode setelah terjadinya akuisisi yang dimaksud adalah pencatatan pada tahun berikutnya atau periode selanjutnya setelah akuisisi dilakukan. Berikut adalah contoh konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat dengan kepemilikan penuh pada periode setelah terjadinya akuisisi antara PT Nusantara dan PT Andalas, di mana terdapat neraca saldo per 31 Desember 2016, tepatnya 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Neraca saldo tersebut menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, penjualan, dan juga beban-beban antara PT Nusantara dan juga PT Andalas, di mana setelah terjadinya akuisisi, terdapat penambahan aset pada neraca saldo PT Nusantara, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.735 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, berikut skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Konsiderasi nilai wajar sebesar 1.500 juta rupiah, kemudian nilai wajar aset bersih sebesar 1.400 juta rupiah, dan nilai buku aset bersih sebesar 1.200 juta rupiah yang diperoleh dari penambahan saham biasa dan saldo laba pada awal akuisisi. Kemudian diferensial sebesar 300 juta rupiah diperoleh dari selisih antara konsiderasi nilai wajar dengan nilai buku aset bersih. Kemudian untuk goodwill merupakan selisih dari konsiderasi nilai wajar dengan nilai wajar aset bersih. Dan yang terakhir, kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi diperoleh dari selisih nilai wajar aset bersih dengan nilai buku aset bersih.
Berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih 250 juta dan membagikan dividen 100 juta. PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. PT Nusantara akan mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta rupiah, pada pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta rupiah, di mana investasi dan pendapatan ini sama-sama mengalami penambahan dari laba bersih yang dilaporkan oleh PT Andalas. PT Nusantara mengakui semua laba bersih yang dilaporkan oleh PT Andalas karena melakukan akuisisi dengan kepemilikan penuh. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Jurnalnya, kas sebesar 100 juta rupiah di debit pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah di kredit, di mana pada saat pembagian dividen, PT Nusantara akan memperoleh sejumlah uang dari PT Andalas sehingga kasnya akan mengalami penambahan sebesar 100 juta. Namun, investasi akan mengalami penurunan karena jika perusahaan anak mengeluarkan uang kepada perusahaan induk, maka investasi yang dimiliki perusahaan induk terhadap perusahaan anak akan mengalami penurunan. Selain itu, diketahui bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas lebih rendah 25 juta rupiah dari nilai tercatat saat ini dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. PT Nusantara harus membuat jurnal untuk menyesuaikan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, dengan jurnal sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta rupiah pada bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta rupiah. Nominal 5 juta rupiah di atas berasal dari diferensial bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah yang dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun, di mana setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta yang diperoleh dari 60 juta dibagi dengan 12. Mengapa pada saat pencatatan amortisasi ini, investasi dan bagian laba justru mengalami kenaikan atau bertambah? Hal ini dikarenakan ketika melakukan pencatatan penyesuaian, maka jurnal tersebut harus dibalik. Selanjutnya, mencatat penurunan nilai goodwill dengan jurnal sebagai berikut. Bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta rupiah pada investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta rupiah. Akibat penurunan nilai goodwill tersebut, maka bagian laba dan investasi akan berkurang sebesar 25 juta rupiah, di mana PT Nusantara mencatat semua penurunan nilai tersebut karena merupakan akuisisi dengan kepemilikan penuh. Kemudian menghitung kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun tabel perhitungan jurnal eliminasi, di mana terdiri dari rasio, investasi, non pengendali sama dengan modal ditambah saldo laba, dan juga terdapat diferensial. Selanjutnya, menghitung saldo 1 Januari 2016 terkait dengan investasi, di mana pada kolom rasio diisi 100:0 karena merupakan akuisisi dengan kepemilikan penuh. Untuk nilai investasi sebesar 1.605 juta rupiah. Untuk non pengendali tidak diisi karena merupakan akuisisi dengan kepemilikan penuh sehingga tidak ada kepentingan non pengendali. Investasi senilai 1.605 juta rupiah itu diperoleh dari penambahan modal saham dan juga saldo laba, di mana nominal ini diperoleh dari neraca saldo per 31 Desember 2016. Modal saham senilai 800 juta, kemudian ditambah dengan saldo laba senilai 550 juta, kemudian ditambah dengan diferensial, di mana diferensial ini terdiri dari tanah yang mengalami kenaikan sehingga akan
menambah investasi senilai 210 juta rupiah, kemudian ada bangunan yang mengalami penurunan sehingga akan mengurangi nilai investasi senilai 60 juta rupiah. Kemudian terdapat akumulasi penyusutan bangunan yang akan menambah investasi sebesar 5 juta rupiah. Dan goodwill sebesar 100 juta rupiah akan menambah investasi. Untuk laba bersih diperoleh dari laba bersih yang sudah dilaporkan oleh PT Andalas, yaitu sebesar 250 juta rupiah, di mana PT Nusantara ini sudah mengakui penghasilan tersebut sebagai penambah investasi pada PT Andalas, sehingga pada kolom investasi dan saldo laba diisi 250 juta rupiah. Dividen diperoleh dari pembagian dividen dari PT Andalas kepada PT Nusantara, di mana pada saat pembagian dividen, PT Nusantara sudah mencatat bahwa investasinya akan berkurang senilai 100 juta, sehingga untuk kolom investasi dan saldo laba akan berkurang sebesar 100 juta rupiah. Penyesuaian diperoleh dari pencatatan amortisasi diferensial dan pencatatan penurunan nilai goodwill, di mana pada pencatatan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta akan menambah investasi, sedangkan penurunan nilai goodwill itu akan mengurangi investasi, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Kemudian untuk kolom investasi itu merupakan selisih antara goodwill dan juga akumulasi penyusutan bangunan. Untuk saldo 31 Desember 2016 itu merupakan penjumlahan dari masing-masing kolom. Pencatatan jurnal eliminasi oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk. PT Nusantara mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas dengan jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta rupiah, di mana bagian laba ini diperoleh dari laba bersih yaitu senilai 250 juta rupiah dikurangi dengan penyesuaian yaitu sebesar 20 juta rupiah, sehingga berjumlah 230 juta rupiah. Pada kolom kredit terdiri dari dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah, di mana diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi pada dividen. Untuk investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta rupiah itu merupakan selisih dari bagian laba atas PT Andalas dan juga dividen diumumkan. Selanjutnya, pencatatan jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Pada kolom debit terdapat saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 550 juta rupiah, di mana nominal tersebut didapatkan dari tabel perhitungan jurnal eliminasi di atas. Kemudian diferensial sebesar 255 juta rupiah, di mana nominal diferensial ini diperoleh dari penjumlahan kolom diferensial, yaitu tanah sebesar 210 juta rupiah dikurangi dengan bangunan sebesar 60 juta rupiah ditambah dengan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta rupiah dan ditambah dengan goodwill sebesar 100 juta rupiah. Untuk kolom kredit terdapat investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta rupiah. Jurnal selanjutnya untuk mengeliminasi pengalokasian diferensial terhadap aset teridentifikasi. Pada kolom debit terdapat tanah sebesar 210 juta rupiah, kemudian goodwill sebesar 100 juta rupiah, dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Munculnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan ini untuk mencatat pengakuan akumulasi penyusutan yang tahun sebelumnya telah diakui. Pada kolom kredit terdapat bangunan dan peralatan, di mana bangunan dan peralatan ini mengalami penurunan nilai, sehingga harus dicatat di sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah. Kemudian diferensial sebesar 255 juta rupiah. Nominal-nominal di atas diperoleh dari tabel perhitungan jurnal eliminasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Berdasarkan perhitungan jurnal eliminasi, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta rupiah, sehingga jurnal yang harus dibuat adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah pada beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian jurnal untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Perhitungan jurnal eliminasi menunjukkan bahwa goodwill mengalami penurunan nilai sebesar 25 juta rupiah, sehingga pencatatan jurnal untuk mencatat penurunan nilai tersebut adalah kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta rupiah pada goodwill sebesar 25 juta rupiah.
Setelah selesai melakukan pencatatan jurnal eliminasi, langkah selanjutnya adalah membuat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016 guna menyusun laporan posisi keuangan. Tabel kertas kerja konsolidasian terdiri dari akun, kemudian neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas, kemudian jurnal eliminasi dan konsolidasian. Langkah pertama adalah menghitung penjualan atau penghasilan dari anak usaha dan beban-beban, di mana penjumlahan antara penjualan dan penghasilan dari anak usaha ini akan menjadi total kredit, sedangkan penjumlahan dari beban-beban akan menjadi total debit, di mana nominal-nominal yang dimasukkan berasal dari neraca saldo per 31 Desember 2016 dari PT Nusantara dan PT Andalas. Setelah menghitung total kredit dan total debit, maka kita dapat mengetahui laba atau rugi bersih, di mana laba ini diperoleh dari selisih total kredit dan juga total debit. Pada PT Nusantara, laba bersih sebesar 980 juta rupiah dan PT Andalas sebesar 250 juta rupiah. Kemudian menghitung saldo laba akhir, di mana diperoleh dari saldo laba awal PT Nusantara sebesar 2 miliar rupiah, kemudian PT Andalas sebesar 550 juta rupiah, di mana nominal ini diperoleh dari neraca saldo per 31 Desember 2016 ditambah dengan laba bersih, di mana laba bersih ini diperoleh dari perhitungan laba bersih di atas. Kemudian dikurangi dengan dividen sehingga saldo laba akhir PT Nusantara sebesar 2 miliar 580 juta rupiah dan PT Andalas sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya mengisi seluruh akun aset, kemudian liabilitas dan juga ekuitas, di mana nominal-nominalnya diperoleh dari neraca saldo per 31 Desember 2016, kecuali pada saldo laba, di mana saldo laba ini diperoleh dari saldo laba akhir yang sudah kita hitung di atas. Setelah selesai melakukan perhitungan, maka kita dapat mengetahui total aset dan total liabilitas dan ekuitas, di mana pada PT Nusantara, total aset dan total liabilitas dan ekuitas senilai 8 miliar 230 juta rupiah. Sedangkan untuk PT Andalas, total aset dan total liabilitas dan ekuitas senilai 2 miliar 300 juta rupiah. Selanjutnya mengisi jurnal eliminasi. Pada penghasilan dari anak usaha, jurnal eliminasi terdapat di debit sebesar 230 juta rupiah yang berasal dari bagian laba atas PT Andalas dari pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas. Jurnal eliminasi pada beban penyusutan diperoleh dari pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian jurnal eliminasi pada kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Kemudian nominal tersebut dijumlahkan sehingga pada kolom debit sebesar 255 juta rupiah dan pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada saldo laba awal sebesar 550 juta rupiah yang diperoleh dari eliminasi saldo awal investasi. Nominal tersebut kemudian kita tambahkan dengan total debit dan total kredit yang sudah kita hitung sebelumnya, kemudian dikurangi dengan dividen yaitu sebesar 100 juta rupiah, sehingga pada saldo laba akhir pada jurnal eliminasi di debit sebesar 805 juta rupiah, kemudian pada kolom kredit sebesar 105 juta rupiah. Jurnal eliminasi tanah di debit sebesar 210 juta rupiah, sedangkan jurnal eliminasi bangunan dan peralatan di kredit sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan jurnal eliminasi akumulasi penyusutan sebesar 10 juta rupiah itu diperoleh dari penjumlahan eliminasi akumulasi penyusutan pada alokasi diferensial terhadap aset teridentifikasi dan juga pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Jurnal eliminasi investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 130 juta rupiah dan 1 miliar 605 juta rupiah. Kemudian untuk goodwill, jurnal eliminasi di debit sebesar 100 juta rupiah dan dikredit sebesar 25 juta rupiah karena terjadi penurunan nilai. Sedangkan diferensial, jurnal eliminasi di debit sebesar 255 juta rupiah dan dikredit sebesar 255 juta rupiah. Untuk saham biasa, jurnal eliminasi di debit sebesar 800 juta rupiah. Kemudian untuk saldo laba, jurnal eliminasi di debit sebesar 805 juta rupiah dan dikredit 105 juta rupiah. Jurnal eliminasi saham biasa di debit sebesar 800 juta rupiah.
Kemudian jurnal eliminasi pada saldo laba didebit sebesar 805 juta rupiah dan dikredit sebesar 105 juta rupiah, di mana nominal ini diperoleh dari saldo laba akhir pada jurnal eliminasi di debit dan dikredit. Setelah itu, kita jumlahkan masing-masing debit dan juga kredit pada jurnal eliminasi. Langkah selanjutnya adalah menghitung konsolidasian, di mana konsolidasian ini diperoleh dari penambahan neraca saldo dari PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas, kemudian ditambah dengan jurnal eliminasi pada kolom debit dan juga dikurangi jurnal eliminasi pada kolom kredit. Pada kolom konsolidasian diperoleh hasil bahwa total aset dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 9 miliar 30 juta rupiah. Untuk yang berwarna biru pada tabel itu merupakan dasar untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kemudian kita bisa menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nominal-nominal ini berasal dari kertas kerja konsolidasian yang sudah kita hitung sebelumnya, di mana pada laporan posisi keuangan konsolidasian antara PT Nusantara dan entitas anak menunjukkan bahwa total aset dan total liabilitas dan ekuitas sama jumlahnya, yaitu sebesar 9 miliar 30 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.